Saatnya kita akan mendengar firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Budi Klanan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Agus untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk kita semua dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita bertemu kembali melalui aplikasi Zoom di setiap Selasa malam. Dan pada malam hari ini tema ataupun judul daripada pelajaran kita adalah 10 anak darah. Izinkan saya untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Mari kita lihat pendahuluan dari pembahasan kita pada malam hari ini, sehingga pendahuluan ini akan bisa menjadi sebuah pendahuluan yang lebih mempertajam pembahasan kita. Apakah Bapak Ibu pernah pergi ke Jepang? Ini adalah salah satu sudut pandang dari salah satu kota yang ada di Jepang. Nama kotanya adalah Shibuya. Saya juga belum pernah ke sana, baru melihatnya melalui Google. Tetapi di kota Shibuya ini ada satu cerita yang menarik, dan cerita ini pernah diangkat di layar lebar. Ini adalah sebuah kisah nyata. Persahabatan antara seekor anjing dengan tuannya. Nama tuan itu adalah Profesor Esaburo Uno. Fotonya tidak terlalu jelas, tapi yang pasti itulah beliau, Profesor Esaburo Uno. Profesor ini hidup hanya ditemani oleh seekor anjing, dan anjing ini sangat disayanginya. Dan anjing ini diberi nama Hachiko. Persahabatan di antara mereka berdua sangat begitu akrab. Keakraban mereka sampai terlihat di mana Hachiko selalu mengantar Profesor Uno pergi mengajar setiap hari di universitas tempat dia mengajar. Dan yang menarik adalah Hachiko setiap hari menemani profesor ini sampai di stasiun. Inilah stasiun Shibuya, di mana Hachiko dengan setia menunggu tuannya pulang tanpa beranjak pergi sebelum Profesor Uno kembali. Dan ketika Profesor Uno kembali dari mengajar dengan kereta api, dan Profesor Uno sendiri selalu mendapati bahwa Hachiko menunggu dengan setia di stasiun Shibuya itu. Kegiatan ini dilakukan oleh Hachiko tanpa ada rasa bosan sedikit pun. Begitu akrabnya hubungan di antara mereka. Bapak Ibu tahu berapa lama Hachiko melakukan kegiatan ini? 18 bulan lamanya. Setiap hari, hujankah, saljukah, panaskah, dinginkah, tidak pernah menghalangi Hachiko untuk mengantar dan menunggu tuannya pulang dari mengajar. Luar biasa. Sampai pada satu pagi, seperti biasa, Profesor Uno berangkat mengajar ke kampus. Dia bersama dengan Hachiko menuju ke stasiun Shibuya. Tumpukan salju yang saat itu turun dan semakin tebal tidak menyurutkan kesetiaan Hachiko untuk menemani tuannya berangkat kerja. Dengan jaket yang tebal dan payung yang terbuka, Profesor Uno berangkat ke stasiun. Dan seperti biasa, setelah mengelus dengan kasih sayang kepada Hachiko, Profesor naik ke gerbong yang biasa ia tumpangi. Dan di tepian balkon daripada stasiun atau kereta yang akan berangkat itu,
Hachiko selalu memandang tuannya sampai hilang di kejauhan. Kalau boleh saya gunakan bahasa manusia, Hachiko seakan-akan berkata kepada tuannya, "Saya akan menunggu Tuan kembali di tempat ini." Kita berpindah kepada tempat yang lain, di mana Profesor Uno sudah sampai di universitas tempat dia mengajar. Dan rupa-rupanya setelah Profesor Uno mengajar, dia juga mempunyai tugas menyelesaikan satu penelitian di laboratorium universitasnya. Pada saat dia sedang melakukan penelitian di laboratorium itu, Profesor Uno merasakan ada rasa sesak yang amat sangat di dadanya. Lalu Profesor Uno terjatuh di tempat, lalu salah seorang staf pengajar yang lain yang melihat Profesor Uno jatuh dengan cepat membawanya ke klinik kampus. Berawal dari Profesor Uno yang jatuh pingsan oleh karena sesak di dadanya itu, maka berita ini tersebar ke seluruh kampus. Dan Profesor Uno adalah orang yang sangat dikenal, yang begitu baik, yang begitu berdedikasi, sehingga peristiwa ini begitu menghebohkan. Dan dokter yang memeriksa menyatakan bahwa Profesor Uno menderita serangan jantung mendadak yang siang itu tiba-tiba kambuh. Dokter dan perawat berusaha untuk menolong dan menyadarkan kembali Profesor. Tetapi setelah sekian menit lamanya, usaha mereka sia-sia. Dan kesimpulan dokter menyatakan bahwa Profesor Uno meninggal dunia. Hari itu pun lewat, matahari terbenam, di mana biasanya Profesor Uno sudah datang, tetapi kali ini kereta demi kereta yang datang, Hachiko tidak pernah melihat tuannya turun di stasiun Shibuya. Hachiko tetap menunggu sampai malam menjelang. Hachiko menghangatkan badannya, dia meringkuk di pojokan salah satu ruang tunggu, sambil sesekali melompat menuju balkon setiap kali ada kereta datang. Dia sangat mengharapkan kedatangan tuannya ada di antara ratusan bahkan ribuan penumpang. Bapak Ibu, setelah malam itu lewat, tahukah Bapak Ibu berapa lama Hachiko menunggu tuannya datang? 9 tahun lamanya. Hachiko tetap berada di stasiun Shibuya menunggu tuannya yang tidak pernah datang. Luar biasa. 18 bulan lamanya dia mengantar dan menunggu tuannya pergi dan pulang. Setelah tuannya tidak lagi pulang oleh karena meninggal dunia, 9 tahun lamanya Hachiko menunggu tuannya itu. Sampai satu pagi, seorang petugas kebersihan stasiun melapor kepada pegawai keamanan. Sejenak kemudian suasana menjadi ramai oleh karena petugas kebersihan stasiun itu menemukan Hachiko sudah kaku, sudah terbujur mati di pojokan ruang tunggu tempat dia memanaskan tubuhnya. Hachiko sudah mati. Tetapi semua orang yang melihat Hachiko mati meneteskan air mata. Dari bibir mereka semua berkata, arti sebuah kesetiaan yang dibawa sampai mati. Semua warga yang mendengar berita tentang kematian Hachiko berduyun-duyun ke stasiun Shibuya. Mereka ingin menghormati untuk yang terakhir kalinya kepada seekor anjing yang jauh lebih setia, di mana kesetiaan yang seperti ini jarang terjadi di antara manusia.
Lalu semua masyarakat sepakat untuk membuat sebuah patung anjing di dekat stasiun Shibuya. Dan bila mana Bapak Ibu pergi ke stasiun Shibuya, mungkin besok Anda bisa berangkat. Didapati ada satu taman yang khusus dibuat, dan di tengah taman itu dibuatlah patung seekor anjing yang bernama Hachiko. Masyarakat Jepang, khususnya di seputar stasiun Shibuya, sangat berharap akan ada banyak manusia yang mempunyai kesetiaan yang sama seperti Hachiko. Inilah taman itu, Bapak Ibu, sangat sederhana. Tetapi di tengah-tengah taman itu ada patung Hachiko. Dan lihatlah betapa banyaknya orang yang duduk di taman itu. Mereka belajar dari seekor anjing yang bernama Hachiko tentang arti kesetiaan. Hachiko setia sambil bekerja. Dia bekerja menunggu tuannya datang. Sampai tuannya tidak datang, dia tetap menunggu, dan kesetiaan itu terbawa sampai mati. Luar biasa Bapak Ibu ya. Walaupun saya belum pernah menonton film Hachiko yang diangkat ke layar lebar, di mana dibintangi juga oleh aktor Richard Gere, tetapi setidaknya dari cerita yang saya baca tidak akan jauh berbeda, maka kita bisa mengambil satu pelajaran yang sangat menarik, yang sangat berharga pada malam hari ini. Setia menunggu tuannya datang sambil bekerja. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Siapakah yang menemukannya? Luar biasa Bapak Ibu. Raja Salomo menuliskan ayat ini karena dia melihat ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang baik hati dengan orang yang setia. Beliau mengatakan banyak orang baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Yesus memberikan satu pelajaran yang menarik untuk kita pada malam hari ini, yang dituliskan oleh Matius dalam pasal 25 ayat 1 sampai 13. Judul perikop itu adalah 10 anak darah, yang berbicara tentang kesetiaan sambil bekerja. Kita lihat dulu latar belakang daripada perikop tersebut Bapak Ibu. Ayat 1 sampai ayat 13. Latar belakangnya adalah di zaman Yesus, di mana Yesus hidup di belahan timur, maka pernikahan di zaman Yesus itu dilakukan pada sore hari menjelang malam. Jadi jarang sekali pernikahan di zaman Yesus itu dilakukan pagi sampai sore, tetapi sore menjelang malam. Ini menjadi sesuatu budaya di zaman Yesus yang sangat menarik. Nah, pada saat itu Yesus sedang memperhatikan adanya rombongan pengantin laki-laki yang sedang lewat untuk datang ke tempat mempelai perempuan. Jadi Yesus dan murid-muridnya melihat dengan jelas dengan mata kepalanya sendiri bahwa di depan mereka ada iring-iringan rombongan mempelai laki-laki yang sedang datang ke rumah ataupun sedang menjemput mempelai wanita dan keluarganya. Pada waktu Yesus melihat peristiwa pernikahan ini, maka Yesus membuat realita yang sedang dilihatnya itu diangkatnya menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua pada sore hari ini. Yesus mengatakan pada ayat 1,
bahwa kerajaan sorga itu seperti seseorang yang merayakan pesta pernikahan dan dihadiri oleh banyak orang, oleh keluarganya, oleh handai tolan, oleh teman-temannya, dan siapa saja yang diundang. Dan yang lebih menarik, salah satu yang ikut hadir di sana, Yesus katakan, ada sekelompok orang yang disebut 10 anak darah. Siapa mereka? Yesus memberikan ciri-cirinya. Setidaknya ada 3 ciri yang Yesus berikan kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama, kelompok yang ikut di dalam pernikahan itu adalah 10 anak darah. Kata anak darah mempunyai arti perawan atau gadis. Ini melambangkan sesuatu yang suci, yang murni, yang belum dinodai oleh apapun. Secara rohani, 10 anak darah ini adalah orang-orang yang sedang menunggu kedatangan Yesus kedua kali dengan imannya masing-masing. Kalau saya boleh katakan lebih tegas, mereka adalah orang-orang Kristen. Mereka yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Kristus yang sedang menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Dan iman mereka itu adalah iman yang percaya untuk menyambut akan kedatangan Kristus kedua kali. Ciri yang kedua. Sebelum kita masuk ke ciri yang kedua, sehubungan dengan 10 anak darah ini, pada ayat 2, boleh dibaca pada ayat 2? Vio, bisa membantu membacanya? 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Terima kasih, Vio. Dari 10 anak darah itu, Yesus dengan tegas mengatakan mereka terbagi menjadi 2 kelompok besar. 5 bijaksana dan 5 yang bodoh. Ini sangat menarik perhatian. Kenapa demikian? Kita lihat ciri yang kedua. Kenapa Yesus katakan 5 bodoh dan 5 bijaksana? Perhatikan ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah 10 anak darah itu semua membawa pelita. Bapak Ibu lihat gambar yang di sebelah kanan. Saya tidak tahu karena saya tidak mensurvei lebih dalam apakah memang pelita pada zaman Yesus adalah seperti itu. Tetapi anggaplah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pelitanya semua mereka bawa. Dan pelita itu pasti memerlukan minyak. Disinilah penekanan Yesus tentang kata 5 bodoh dan 5 bijaksana. Ciri yang ketiga, 5 anak darah yang bodoh itu tidak membawa minyak. Lihat itu, perbedaan yang betul-betul mencolok. Di mana-mana untuk menyalakan pelita harus ada minyak. Bagaimana kalau tidak ada minyak? Maka pelita itu tidak dapat dinyalakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa pelita itu melambangkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Lalu minyak yang dibutuhkan untuk menyalakan pelita itu dilambangkan dengan Roh Kudus. Jika demikian, apa hubungannya antara pelita dan minyak itu? Antara firman Tuhan dan Roh Kudus. Bapak Ibu, ke-10 anak darah ini sama-sama menunggu mempelai pria yang akan datang. Mempelai pria sedang berjalan menuju ke tempat mempelai wanita. Maka ini adalah prinsip yang sama di mana orang-orang Kristen yang mempunyai iman menunggu kedatangan Kristus kedua kali sama seperti 10 anak darah itu dengan setia menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan itu berada di zaman kita sekarang.
Tetapi ada satu catatan yang menarik yang saya dapatkan dari buku Maranatha halaman 54. Ke-10 anak darah itu sedang menunggu pada malam sejarah bumi ini. Semuanya mengaku orang Kristen. Semua menerima panggilan, mempunyai nama, lampu, dan semua mengaku sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Mengaku ya Bapak Ibu. Saya sedang melakukan pelayanan, penginjilan, pengabaran bahwa Yesus adalah juru selamat. Lidahnya semua mengaku. Ke-10 anak darah itu melambangkan Anda dan saya di akhir zaman ini. 5 yang bodoh hanya berpura-pura menunggu kedatangan Tuhan. Aduh, tegas sekali ya. Mereka mendengar tentang kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Minyak anugerah Roh Kudus itu tidak menghidupkan lampu mereka. Kenapa? Karena mereka hanya membaca Alkitab, tetapi tidak pernah mempraktekkan apa yang mereka baca. Itu artinya Bapak Ibu. Memang mulutnya berkata, datanglah Roh Kudus, tuntunlah kami, pimpinlah kami. Tetapi itu hanya di bibir saja. Dan ketika mereka akan dituntun oleh Roh Kudus, sebaliknya mereka mengusir Roh Kudus dengan sikap mereka tidak mau dituntun oleh minyak anugerah itu, oleh Roh Kudus itu. Sehingga buku Maranatha mengatakan mereka hanya berpura-pura. Yesus berharap bukan sekedar pengakuan sebagai orang Kristen, tetapi mempraktekkan kebenaran itu. Kita tidak boleh berpendapat bahwa dengan menjadi anggota gereja, maka dengan sendirinya akan selamat. Sementara kita tidak membuktikan bahwa hidup sesuai dengan citra Kristus. Ketika kita membaca, ampunilah seorang akan yang lain, maka kita harus mengampuni. Bila mana kita membaca, jangan mencuri, maka betul-betul kita jangan mencuri. Bila mana kita berkata, jangan mengingini, maka betul-betullah kita lakukan untuk jangan mengingini. Tetapi buku Maranatha mengatakan terlalu banyak orang Kristen yang dilambangkan oleh 5 anak darah yang bodoh itu. Hanya mulutnya berkata setia kepada Tuhan, tapi budaya hidupnya tidak menunjukkan bahwa mereka adalah anak Tuhan. Bapak Ibu, mari kita melihat ke dalam. Ya, kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, baik pribadi maupun keluarga ataupun sebagai jemaat. Setiap pagi, setiap sore, pertengahan minggu, hari ibadah, semua orang mempelajari firman Tuhan. Di mana Alkitab itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Rasul Paulus sudah katakan itu kepada Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Bahkan ayat 15 mengatakan, sejak kecil engkau sudah membaca firman Tuhan yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi sayangnya, membaca tetapi tidak menyimak dan tidak mempraktekkan. Itulah yang disebut dengan teori. Sehingga ketika seseorang ngobrol, Bapak Ibu, lalu terdengar oleh orang lain, maka orang yang mendengarnya itu akan menyeletuk, ya, nyeletuk. Teori katanya. Kenapa? Karena orang yang melihatnya, orang yang mendengar, orang yang berbicara tentang firman Tuhan itu benar-benar hanya teori tok, tidak mempraktekannya. Tetapi ketika orang yang menyampaikan firman Tuhan itu dalam bentuk teori dan melakukannya, maka orang akan berkata, amin.
dan amin itu akan terdengar dengan tegas, pasti membuktikan bahwa teori itu sudah dilakukan. Keberadaan Roh Kudus membantu mengaplikasikan pengetahuan tentang kebenaran Alkitab dalam praktek kehidupan sehari-hari. Pengetahuan Alkitab tanpa aplikasi nyata adalah tong kosong nyaring bunyinya. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak muda yang bertanya kepada saya. Kebetulan saya jalan pagi di Villa Istana Bunga. Kami ketemu, dia juga sedang jalan pagi. Lalu dia sempat bertanya kepada saya, Pak Pen, apakah mungkin kita bisa melakukan semua perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab? Lalu saya katakan, pertanyaanmu bagus. Lalu saya berikan clue, berikan kunci kepada dia. Saya katakan, Alkitab berbicara prinsip-prinsip dasar, konsep-konsep besar, maka itulah yang perlu kita lakukan. Secara manusia, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan seluruh perintah Tuhan dengan sempurna, tetapi prinsip dasarnya semua manusia dapat melakukannya. Oh begitu ya Pak Pen? Iya, saya katakan. Prinsip dasarnya nanti kita kembangkan dalam budaya hidup sehari-hari. Oh mengerti Pak Pen, dia katakan. Oke, bagus, terima kasih kalau sudah mengerti. Pulanglah, saya bercanda dengan dia, saya katakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu kami berdua tertawa. Bapak Ibu, sekali lagi, keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita akan membawa kita untuk bisa mempraktekkan teori yang kita sudah baca dari Alkitab. Roh Kudus yang akan menuntun kita sehingga kita benar-benar menjadi pelaku firman. Satu buku saya baca yang berjudul Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 408. Buku itu mencatatkan minyak itu melambangkan Roh Kudus yang selalu diminta oleh setiap anggota jemaat untuk berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Gadis yang bodoh itu melambangkan anggota jemaat yang selalu mendengar firman Allah dan mengetahui semua doktrin Alkitab secara teori. Namun Injil yang dimaksud adalah kehidupan Yesus yang sudah dia praktekkan selama 3,5 tahun. Tidak pernah dapat mengubah kehidupan mereka. Luar biasa. Ada banyak anggota gereja yang mengaku setia kepada Tuhan, hanya tahu doktrinnya, tapi tidak tahu bagaimana menjalankan kehidupan Yesus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, Alkitab tidak sesulit yang dibayangkan. Kita yang membuat sehingga kita sulit mengerti Alkitab. Alkitab berbicara tentang kebesaran yang dipraktekkan dalam budaya hidup sehari-hari. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah memperhitungkan Anda tahu tentang Daniel Wahyu atau tidak dengan sempurna. Tetapi prinsip dasarnya adalah berbicara tentang perjalanan hidup dunia kita dan bagaimana respon kita terhadap kebenaran dan kejahatan. Itu yang Tuhan mau lihat. Bukan seberapa hafal ayat-ayat Alkitab. Tentu menghafal banyak ayat Alkitab sangat bagus, sangat baik. Kita dikuatkan dengan ayat-ayat itu. Tetapi bukan sesuatu yang bersifat lahiriah yang Tuhan mau lihat. Kita diminta mempraktekkan teori yang sudah kita baca dari Alkitab.
Bukti orang Kristen adalah pengetahuan kebenaran dalam praktek kehidupan. Vio, boleh baca Yakobus 1 ayat 22? Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya sudah katakan tadi, bila mana kita sudah mengetahui jangan membunuh, tetapi kita berniat untuk melukai seseorang, maka kita menipu diri sendiri. Apa yang kita baca, kita imani, dan kita jalani. Kita praktekkan setiap hari. Tentu tidak ada yang sempurna, tetapi Tuhan melihat budaya hidup secara baik dan benar. Bapak Ibu, berbicara tentang pernikahan, entah sudah berapa lama Anda dan saya, sudah berapa kali maksud saya, sudah sangat sering sekali kita pergi memenuhi undangan di pernikahan di seputar kehidupan kita. Entah itu pernikahannya siang atau malam ya. Acara pernikahan itu sudah disusun dengan jadwal waktu yang ada. Tetapi hampir semua di mana saya pernah mengikutinya, jadwal acara yang sudah ditentukan itu mundur Bapak Ibu. Betul ya? Sudah ditentukan jam 9, pengantin datang jam 10. Resepsi ditentukan jam 1, kadang-kadang makan jam 3. Betul ya, seperti itu ya. Nah, inilah yang terjadi dengan perumpamaan Yesus ketika dia melihat pengantin itu datang. Boleh baca ayat 5? Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Penundaan kedatangan pengantin itu membuat ke-10 anak darah itu tertidur. Yesus ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Kemungkinan untuk Anda dan saya terlena dan tertidur sangat besar. Sangat besar. Kata tertidur di sini bukan sekedar dalam arti lahiriah seperti kita tidur di atas tempat tidur. Kemungkinan untuk kita terlena sangat besar. Tetapi bagi mereka yang tetap setia di dalam hatinya sambil bekerja menunggu kedatangan Yesus kedua kali, tertidur di dalam terjaga. Itu namanya tidur-tidur ayam, Bapak Ibu. Tidur-tidur ayam itu matanya terpejam, tetapi dia tetap memusatkan perhatian. Betul atau betul? Iya. Penundaan menjadi salah satu ujian bagi kesetiaan orang Kristen menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Walaupun secara prinsip Tuhan tidak pernah menunda kedatangannya. Tuhan tetap tepat menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai, 1 Petrus 3 ayat 9 kalau saya tidak salah ya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah menunda kedatangannya. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan pasti tepat. Kita melihatnya sebagai penundaan yang sebenarnya tidaklah demikian. Baik, boleh baca 1 Tesalonika 5 ayat 2? 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Oke. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan pencuri akan datang. Ayat ini sangat
sejalan dengan Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Kata malam menunjukkan di mana keadaan sudah hening. Semua orang terlena dalam tidurnya. Namanya orang tidur, tidak ada yang namanya sadar. Hanya orang yang masih bangun yang sadar. Tapi orang kalau sudah tidur, dia berada di bawah alam sadarnya. Dalam arti, ya dia tidak tahu apa-apa. Itu namanya tidur. Dan malam itu, di mana orang tidak tersadar, ada seruan tengah malam yang berkata, "Mempelai datang, songsonglah dia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman Yesus datang yang pertama sekali berada di tengah malam dosa yang semakin merajalela. Maka kedatangan Yesus yang kedua kali pun akan terjadi pada saat keadaan dunia semakin gelap dengan kejahatan. Dunia tidak lagi menjadi tempat yang sejahtera untuk didiami. Tetapi Kristus datang tepat pada waktunya. Inilah sukacita yang besar bagi setiap orang yang sedang bekerja melakukan teori kebenaran. Bapak Ibu, bagi mereka yang hanya berteori, Yesus itu terasa sangat lama untuk datang. Tetapi bagi Anda dan saya yang sudah mengetahui teori kebenaran, lalu mempraktekannya dalam budaya hidup setiap hari, tiba-tiba tanpa kita sadari, Yesus sudah datang. Yesus akan datang di awan-awan, dan inilah bahagian kita, di mana kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu lihat gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Bagaimana 5 anak dara yang bodoh yang melambangkan orang Kristen yang hanya teori tapi tidak tahu mempraktekannya. Roh Kudus mulutnya mengatakan datanglah Roh Kudus, tapi ketika Roh Kudus akan memimpin hidupnya ditolak. Jauh berbeda dengan 5 dara yang bijaksana yang melambangkan umat-umat Tuhan yang sudah tahu teori dan melakukannya. Mereka tersenyum bersukacita dengan pelita yang menyala, dengan minyak yang ada pada mereka. Mereka menyambut mempelai laki-laki. Bolehkah dibaca Matius 25 ayat 7 sampai 13 sebagai ayat kesimpulan pada malam hari ini? Silakan, Vio, ayat 7 sampai 13. Matius 25 ayat 7 sampai 13. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kami tidak tahu
akan hari maupun akan saatnya. Terima kasih, Vio. Bapak Ibu, bagian kita bukan mencari-cari tahu kapan hari ataupun tanggal kedatangan Tuhan. Pelajaran malam ini sangat bagus. Belajarlah dari 5 anak dara yang bijaksana itu. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sekalipun mereka tertidur, dalam arti ada satu saat di mana mereka dapat beristirahat, tetapi di dalam istirahat itu mereka terjaga. Mereka tetap fokus kepada momen di mana Yesus akan datang. Waktu itu mereka tunggu-tunggu, tapi tidak sekedar bertopang dagu. Mereka tetap melakukan pekerjaan yang dapat dikerjakannya. Bapak Ibu, dengan kita rajin, dengan kita giat melakukan sebuah tugas pelayanan, maka kita tidak terfokus kepada kapan Yesus akan datang. Yesus datang itu urusannya. Urusan kita adalah tetap melakukan tugas untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Yang terakhir dari saya, kesetiaan menunggu kedatangan Tuhan didasari dengan iman yang muncul dari membaca dan mendengar firman Tuhan serta mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan setiap hari. Tidak ada yang sempurna dalam mengikuti Alkitab, tetapi yang terbaik dan benar, prinsip-prinsip dasar itu kita lakukan, maka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.